Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengumpulan dan dokumentasi bukti audit yang beranggotakan Airani Susilawati, Devita Wulandari, Eli Sylvia, saya sendiri Mila Sari sebagai moderator, dan Neneng Shirley. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Jadi sebelum kita lebih memahami lagi mengenai pengumpulan dan dokumentasi dari bukti audit ini, sebelumnya kita perlu mengetahui mengenai proses penugasan dari audit. Nah, secara garis besar, ada 3 tahap dalam pelaksanaan proses audit ini, yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Nah, adapun yang pertama yaitu tahap perencanaan yang meliputi kegiatan pemahaman objek audit dan identifikasi masalah. Yang kedua yaitu ada pemahaman sistem pengendalian intern. Yang ketiga, penentuan tujuan dan lingkup audit. Yang keempat ada penentuan kriteria audit. Yang kelima ada pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit. Dan yang terakhir yaitu ada penyusunan program audit. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan perolehan dan pengujian data. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan dan penyampaian konsep temuan audit. Yang ketiga yaitu perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit. Dan yang terakhir yaitu penyampaian temuan audit. Selanjutnya yang tahap terakhir yaitu komunikasi hasil audit yang meliputi kegiatan pertama yaitu penyusunan konsep laporan hasil audit, dan yang terakhir penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit. Hubungan dengan metodologi pengumpulan dan dokumentasi bukti audit yang salah satunya itu dengan metode observasi. Adapun observasi audit yang baik ini memuat 4 elemen. Antara lain yang pertama yaitu condition, yaitu bukti nyata yang ditemukan auditor atau the what is. Yang kedua yaitu kriteria, yaitu standar atau harapan yang digunakan sebagai acuan dalam evaluasi atau the what should be. Lalu yang ketiga ada consequence, yaitu pengaruh nyata atau potensi pengaruh dari penyimpangan atas kriteria atau the effect. Dan elemen yang terakhir yaitu cause, yaitu penyebab timbulnya gap antara kenyataan dengan kriteria yang menyebabkan akibat kebalikan. Kualitas bukti audit dan tingkat keandalan bukti audit. Professional skepticism atau skeptisme profesional adalah prinsip dasar dalam pelaksanaan audit, yang berarti bahwa keyakinan hanya dibangun melalui pengujian. Auditor tidak akan pernah mempercayai suatu fakta sebelum melakukan pengujian. Kualitas bukti audit didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Ada 3, yang pertama relevansi bukti atau relevan, yang kedua keandalan bukti atau reliable, dan yang ketiga kecukupan bukti atau sufficient. Selanjutnya, tingkat keandalan bukti audit ada 3 juga, yaitu yang pertama keandalan tinggi, merupakan dokumen yang dibuat oleh auditor atau dikirim langsung dari pihak ketiga ke auditor internal. Yang kedua, keandalan sedang, merupakan dokumen pihak ketiga yang dikirim ke perusahaan atau dokumen yang dibuat oleh perusahaan dan dikirim ke pihak ketiga. Dan yang terakhir ada keandalan rendah, merupakan dokumen yang dibuat perusahaan untuk kepentingan internal perusahaan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu prosedur audit dan jenis prosedur. Apa sih prosedur audit itu? Prosedur audit adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh auditor untuk mengumpulkan dan menguji bukti audit. Auditor diwajibkan untuk mendapatkan bukti yang kompeten dalam jumlah yang cukup. Kompetensi dan kecukupan bukti mencakup penentuan sifat, luas,
dan saat audit atau the nature, extent, and timing of audit. Nah, materi yang selanjutnya yaitu jenis prosedur audit. Jenis prosedur audit yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pertanyaan. Yang kedua ada observasi. Yang ketiga inspeksi atau pemeriksaan langsung bukti audit. Yang keempat vouching atau penelusuran dari bukti pembukuan ke bukti transaksi. Yang kelima ada tracing atau penelusuran dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Yang keenam ada reformance atau penghitungan ulang terhadap yang telah dikerjakan oleh manajemen. Yang ketujuh ada analitis seperti analisis common size, ration analysis, trend analysis, analysis of future orient information, external benchmarking, dan internal benchmarking. Yang kedelapan yaitu konfirmasi atau pernyataan tertulis kepada pihak ketiga. Materi selanjutnya yaitu kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah dokumen yang dikembangkan atau dikumpulkan oleh auditor sebagai bukti pelaksanaan audit. Fungsi dari kertas kerja audit yaitu yang pertama sebagai alat untuk merencanakan dan melaksanakan penugasan audit. Yang kedua sebagai alat untuk supervise dan review audit. Yang ketiga sebagai alat untuk mengukur capaian audit. Yang keempat sebagai bukti pendukung pelaporan hasil audit. Yang kelima sebagai alat evaluasi kualitas program audit internal. Yang keenam sebagai alat pengembangan profesi internal audit. Dan yang terakhir sebagai alat evaluasi kepatuhan auditor terhadap standar audit yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu audit sampling. Audit sampling merupakan prosedur pengujian audit atas sampel dari populasi bukti. Audit sampling berhubungan dengan penentuan jumlah sampel, pemilihan sampel, dan penyimpulan hasil pengujian sampel. Di sini ada dua kemungkinan pelaksanaan sampling. Yang pertama yaitu non-statistika sampling dan yang kedua yaitu statistika sampling. Non-statistika sampling adalah pengujian sampling dengan sepenuhnya menggunakan pertimbangan profesional tanpa menggunakan model-model statistika. Kalau statistika sampling adalah pengujian sampling dengan menggunakan model-model statistika. Resiko sampling adalah resiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil pengujian sampel yang disebabkan karena kesalahan dalam memilih sampel. Sedangkan resiko non-sampling adalah resiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil pengujian sampel yang tidak disebabkan karena kesalahan dalam memilih sampel, tetapi karena kesalahan dalam mengolah hasil pengujian sampel. Dalam test of control atau TOC, resiko sampling terdiri dari dua resiko. Yang pertama yaitu resiko menyimpulkan resiko pengendalian terlampau rendah. Bisa disebut juga dengan resiko beta atau resiko terlampau mempercayai SPI. Atau bisa disebut juga the risk of assessing control rise too low. Dan yang kedua yaitu resiko menyimpulkan resiko pengendalian terlampau tinggi dalam kurung atau bisa disebut juga resiko alfa atau resiko terlampau tidak mempercayai SPI. Bisa disebut juga the risk of assessing control rise too high. Sampling dalam sistem pengendalian internal disebut juga atribut sampling. Sedangkan sampling di dalam pengujian substantif atau pengujian kewajaran saldo akun sering disebut juga dengan variabel sampling. Variabel atribut sampling dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, stratified attribute sampling. Model pengambilan sampel ini adalah model yang paling banyak digunakan di dalam proses audit. Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu di dalam suatu populasi. Misalnya, dengan model ini, auditor dapat memperkirakan berapa persen bukti kas
bukti khas keluar yang terdapat di dalam populasi tidak dilampiri dengan bukti pendukung yang lengkap. Yang kedua yaitu stop or go sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Dan yang terakhir yaitu discovery sampling. Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam sebuah populasi sangat rendah atau mendekati nol. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.